apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis tempo hari sebenarnya udah kita rasain saat ini dampak dan realisasinya, yaitu tentang dua langkah yang akan membawa kita kepada open-minded. Yang pertama KYC dan yang kedua ekologi. Oke, untuk menolak lupa, mari kita lihat kembali cuplikan apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis untuk membuka open-minded. Now, we need to focus on what the entire Pi community can do together to move the main goals of the enclosed network forward and bring us closer to open network. These are just two goals. The first goal is mass KYC identity verification of the tens of millions of pioneers, followed by the migration of their mobile mining balances to the Pi blockchain. So people to KYC and move their Pi to the blockchain. And the second goal is the creation of real utilities for the Pi cryptocurrency through the Pi ecosystem. So people can use their Pi for apps, goods, and services. Two goals. We achieve these goals and we take down the mainnet firewall. As exciting as all these accomplishments have been, the objective that they have been moving us toward is the most exciting of all, transitioning from enclosed to open mainnet. However, we can only reach this objective when all participants, the core team, community developers, and pioneers make their own respective efforts to prepare the network in its maturity and readiness for the open network period. In other words, if we want open network to come sooner, we have to work for it. Concretely, we need to achieve those two goals that I mentioned earlier, mass KYC followed by mainnet migration, and utility building. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Za Official. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Za mengupload video. Terkait dengan dua hal yang akan mengantarkan kita lebih dekat kepada open-minded, yaitu KYC dan ekologi. Dan kalau kita sadari saat ini sebenarnya KYC sudah dijalankan yang namanya KYC massal. Beberapa fitur telah diunggah di Pi browser kita dan pada hari ini kita melihat ada banyak sekali teman-teman yang berhasil menjadi validator yang bisa memvalidasi ribuan orang dalam satu hari. Dan ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa menjelang open-minded sebagaimana yang disampaikan oleh core team. Hanya saja kadang-kadang kita tidak bersabar dengan yang namanya proses. Padahal kita ini adalah penumpang, bukan pemilik project. Di video mendatang mungkin kita akan membahas tentang ekologi. Kali ini kita akan membahas tentang KYC karena kedua langkah inilah yang akan membawa kita lebih dekat kepada open-minded. Jadi di sini ada beberapa informasi yang ada di Pi News di Twitter, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu belakangan ini yang sering diupdate tentang KYC. Dan oh ya, buat teman-teman semuanya, Bang Za ingatkan kalau ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan dirinya berkibar di bawah bendera Pi Network tetapi memungut kalian biaya, entah itu berbentuk DP, entah itu berbentuk angsuran, apapun namanya yang mengatasnamakan Pi Network, jangan mau. Karena sudah ditegaskan oleh core team, Pi Network tidak pernah memungut biaya apapun kepada pionir melalui siapapun. Kemudian untuk teman-teman yang mudah termakan hoax dengan berita-berita editan, video-video editan, gambar-gambar editan yang mungkin mengatasnamakan GCP segala macam, tolong lebih berhati-hati dan coba dipahami, telusuri kebenarannya. Karena kadang-kadang karena termakan berita hoax seperti inilah akhirnya pionir ini menjadi lelah sendiri gitu. Oke, seperti yang tadi Bang Za sampaikan, kita akan memantau perkembangan KYC karena ini adalah langkah pertama agar kita lebih dekat dengan yang namanya open-minded selain ekologi. Oke, di sini ada 52 menit yang lalu, Pi Network KYC speed up
Ini dari moderator Pi News. Nah, jadi Pi sekarang tengah menggalakkan yang namanya KYC. Buat teman-teman yang udah nambang dari 2019 dan belum juga dapat undangan, mudah-mudahan setelah di speed up ini akhirnya bisa KYC. Buat teman-teman yang kemarin digantung, itu sekarang tengah diselami oleh core team dan tengah diupayakan solusinya. Mudah-mudahan dengan adanya speed up ini juga selesai tentang KYC yang digantung, teman-teman ya. Oke, di sini ada juga beberapa jam yang lalu juga di sini disampaikan kalau mengingat lambatnya kemajuan KYC di beberapa daerah, Pi Core Team telah membuat solusi KYC Pi di berbagai daerah. Ini akan segera datang, jadi ini baru akan diluncurkan teman-teman ya. Karena memang ada beberapa daerah itu yang pionernya banyak yang belum KYC. Nah, buat yang kemarin koar-koar tentang Cina, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pioner di Cina itu persentase KYC-nya itu masih 60%. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia sedikit lebih unggul. Jadi, bagaimana bisa mereka begitu barbar barter sedangkan KYC aja belum? Kita bisa barter secara barbar ataupun apalah itu istilahnya, ya harus migrasi dulu coy. Oke, dan ditambahkan jaringan Pi tidak akan meninggalkan pengguna nyata. Ya, tetap semangat karena yang belum KYC pasti akan KYC ya. Itu adalah pengguna yang nyata dan cryptocurrency Pi yang Anda miliki akan sangat berharga di masa depan. Dan buat kalian yang mining Pi tapi sambil menghujat Pi sendiri, sudahlah, kalau kalian memang udah nggak kuat, ya out aja. Banyak kok airdrop yang lain yang bisa kalian garap gitu kan. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya tentang KYC juga karena ini selangkah lebih dekat untuk membawa kita kepada open mainnet. Selamat kepada pelopor yang sudah mendapatkan KYC dan yang belum mendapatkan KYC jangan khawatir, semua kabar baik sedang dalam perjalanan. Nah, sebenarnya intinya belakangan ini core team tengah menggalakkan yang namanya KYC sebagaimana yang disampaikan oleh video dari Dr. Nicholas Kokalis tadi bahwa KYC dan ekologi adalah hal yang akan mengantarkan kita lebih dekat kepada open mainnet. Jadi ya ini harus diselesaikan secara satu-satu. KYC kelar, kemudian ekologi. Jadi jangan terlalu jangan terlalu menggebu-gebu lah tentang open mainnet karena ya segala sesuatu itu butuh proses. Dan ingat, kita ini penumpang coy, bukan pengemudi. Dan yang namanya penumpang kemanapun pengemudi membawa kendaraan ya kita ikut aja, nggak usah rewel, ntar tabrakan loh. Oke, kemudian ada lagi informasi juga tentang KYC juga teman-teman ya. Tapi ini di negara Cina teman-teman. Nah, kami berharap komunitas Pi Network Cina mendapatkan hasil yang baik. Pi Core Team telah meluncurkan program Pi KYC untuk Cina. Sekarang Anda dapat mendaftar untuk menjadi verifikator dan Anda akan mendapatkan hadiah Pi Network untuk ulasan. Pergi berkontribusi pada proses KYC regional ini. Nah, ini tuh dibuat secara khusus ya untuk Cina karena di Cina itu pionernya lebih banyak. Mereka adalah nomor 1 di dunia, pioner terbanyak. Makanya diberikan perhatian secara khusus tentang KYC ini. Ya karena memang mereka lebih banyak ya. Bukan karena mereka GCP. Tapi bicara tentang GCP, gue juga berharap sih kalau bisa GCP. Tapi ya kalau bisa. Seandainya nggak bisa, ya tetap bersyukur lah. Orang gratisan kayak gini bisa berharga itu aja udah luar biasa kawan-kawan ya. Kita lanjut ke informasi selanjutnya masih bersama KYC. Supaya satu-satu project ini bisa kelar KYC-nya, kelar ekologinya. Jadi ada kemajuan lah. Jadi core team ini kalau misalnya KYC ini udah kelar, besok-besok fokusnya udah bisa pindah ke lain, nggak fokus ke KYC lagi. Karena terus terang aja teman-teman, project ini udah jalan 4 tahun. Siapa yang nggak lelah? Pioner, ya jelas kita lelah menunggu. Tapi siapa yang lebih lelah? Ya core team. Mereka bekerja keras, berpacu, mempertaruhkan nama baik mereka, universitas mereka, menyumbangkan tenaga, pikiran, dan moral untuk mensukseskan project ini teman-teman. Meskipun di sisi lain bahwasanya hal ini adalah bisnis. Yang namanya cryptocurrency adalah bisnis teman-teman. Oke, nah teman-teman intinya saat ini KYC benar-benar sedang digalakkan. Dan semoga KYC ini cepat kelar, kemudian berfokus kepada ekologi dan segera membuka open mainnet.
Nah, biar kita juga bisa memantau kayak mana perkembangan KYC sekarang, coba Bangza adakan polling teman-teman ya. Teman-teman masuk ke channelnya Bangza, terus masuk ke bagian komunitas ataupun tab komunitas. Di sini Bangza adakan polling ya tentang KYC. Teman-teman tolong diisi biar kita bisa memantau sebenarnya kita ini udah lebih banyak yang KYC atau belum. Seperti itu ya. Teman-teman di sini saya buat polling. Tolong diisi teman-teman ya yang lagi memantau video ini biar kita bisa memantau udah berapa sih setidaknya di channelnya Bangza ini yang udah KYC. Silakan di polling teman-teman ya. Oke kawan-kawan, semoga satu persatu ya langkah-langkah ataupun step-step dari project ini mulai dari KYC bisa kelar, kemudian ekologi bisa kelar dan project ini bisa berhasil dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton, gua Bangza, sampai jumpa pada video selanjutnya.